Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang apa sore nih? Siang sore ya. Iya, Saya akan membahas tentang apa yang dilakukan mahasiswa teknik selama pandemi ini. Jadi di sini saya sebagai moderator dan saya salah satu teman saya, Raffi Maulana, salah satu mahasiswa Politeknik Kesehatan Surabaya ya. Iya, Poltekkes Surabaya. D3. Jurusan apa, Mas? Teknik elektromedik. Oh, elektromedik. Berarti sekarang sudah semester 4 sudah berlalu, KS sudah keluar, tinggal nunggu semester 5-nya untuk KRS-an aja. Oh, oke. Selama pandemi ini kabarnya Mas Raffi gimana? Alhamdulillah baik, sangat-sangat baik. Kuliahnya gimana, Mas Raffi? Apa lancar, apa ada kendala selama sebelumnya? Kan nggak sampai setengah semester sih, itu udah masuk pandemi, udah di rumah aja ya? Ya. Semua kegiatan udah di rumah aja. Ya, setelah UTS itu udah nggak masuk kampus. Jadi kegiatannya itu sangat-sangat lancar. Kenapa lancar? Soalnya apa ya? Kan kalau biasanya itu ada project, ada tugas, kayak tugas apapun itu kalau di rumah gini tuh jadi apa ya? Cuman tugas, cari di internet, udah terus kirim gitu aja. Nggak ada praktek, nggak ada apa. Jadi benar-benar ya biasa ya, nggak ada apa prakteknya ya. Jadi cuma tapi digantinya tugas, jadi sama aja. Sama tem itu nggak ada bedanya gitu. Iya. Kalau menurut Mas Raffi sendiri ini selama berada di jurusan elektronik ini nyaman atau tidak? Semester 1 nggak nyaman. Nggak nyamannya kenapa tuh? Kaget kan? Saya dari IPS ke iya. Saya dari IPS ke Politeknik itu cenderung IPA, cenderung saintek, menghitung ya. Ya itu kaget. Cuman apa ya? Soalnya diri sendiri itu ada kemauan, jadi ya bisa mengikutinya. Soalnya kan semua tahu kuliah manapun itu mesti dari semester 1 itu dia mengajarkan apa ya, konsep dasarnya kan, kayak kuliah di jurusan ini tuh apa yang dipelajari nanti itu sih. Jadi diikuti dari awal, insya Allah berikutnya lancar. Iya. Benar, memang kalau bisa gitu sih, kalau ngikutin kan jadinya ya, sampai ke depannya juga nggak akan paham ya materi yang diajarkan apa. Jelas. Di jurusan ini Mas Raffi jurusan elektromedis kan? Ya, elektromedis. Udah pernah ciptain alat-alat medis belum? Kalau project saya itu yang udah DPM, itu alat kalibratornya buat tensimeter, terus EKG, tampil TFG itu touchscreen. Jadi sinyal jantung itu keluar di TF-nya itu. Terus yang ketiga EMG. Terus yang keempat simulasi infrared. EMG itu untuk mengetahui sinyal out. Jadi ada elektroda yang nempel di otot-otot ini, itu dia ngeluarin sinyal otot. Ya, kita misal kontraksi itu kayak bisa gerakan ada ototnya, karena di sinyalnya keluar. Jika enggak, ya udah tetap flat. Terus untuk simulasi infrared itu buat ini untuk orang yang pokoknya untuk alat terapi, manfaatnya banyak.
biasanya buat orang yang kayak tulangnya ada masalah di tulang sendi dan gimana itu kayak apa stimulasi infrared. Tapi infrarednya tadi saya buat simulasi. Tapi itu alatnya udah maksudnya udah diuji ke orang atau udah belum, kan cuman simulasi itu kayak misal kan infrared itu lampu, jadi kayak misal lampu dinyalakan itu diatur sebelum dinyalakan itu kan lampu ada on off-nya, di on kan. Nah ketika di on kan itu kan ada pengaturan timernya. Nah itu diatur dulu timernya, terus di start. Jadi ketika lampunya itu waktunya itu habis, jadi lampunya itu akan mati. Oh, betul. Tapi itu juga ada sensor jaraknya. Sensor jaraknya itu buat apa? Kan di kesehatan itu misalkan itu kan ada kayak SOP-nya gitu kan. Iya. Nah, SOP-nya itu kisaran berapa ya? Seingatku 70 jaraknya, 70 sentian. SOP itu maksudnya gimana? Pengoperasian alatnya. Untuk infrared ini. Untuk ke orang itu berapa jaraknya? Sentimeter. Nanometer kalau nggak salah. Oh, enggak senti nano ya. Antara Bu, tahu lupa berapa. Pokoknya sekitar 70-an gitu. Tapi berapa meternya lupa. Maksudnya senti apa satu lah. Itu jadi kalau misal dia kurang dari 70 mati, lebih dari 70 mati. Oh, ini kalau lebih dari 70 dia itu kayak ada tingkatan kepanasannya, ada low, high, mediumnya. Jadi ketika agak jauh dia medium, agak jauh lagi dia high, jadi panasnya lebih gitu. Deteksi panas ya. Ya. Terus itu tadi ada apa ya? DPM, ECG, EMG, sama infrared. Nah, satu lagi ini sterilisator. Sterilisator ini buat itu mensterilkan alat operasi kayak itu modelnya di sama kayak infrared, jadi kayak misal waktunya habis nanti trennya ini terus itunya bekerja kayak gitu, sama kayak infrared. Tapi itu mendeteksi misalnya itu ini dicuci ya ada bakteri berapa itu deteksi enggak? Enggak sampai situ. Enggak sampai situ. Simulasi uap ini nanti terjadi gitu. Udah banyak berarti alat yang buat sekitar 5. Tapi ini kan udah hampir semester 5 ya. Semester 5 lah paling. Ya. D3 juga berarti ini mau ada tugas akhir ya nih. Ini kira-kira proyek apa yang ini loh? Maksudnya untuk tugas akhir. Nggak usah. Teruskan ini loh tanda. Untuk tugas akhir, saya mengambil ini. Kalau nggak menimbang kalori, itu saya ngambil ECG. ECG. Ya. ECG itu yang jantung tadi. Oh, yang tempel jantung. Oke. Tapi ngomong-ngomong pandemi ini, kampus Mas Raffi ini udah mulai kapan di rumah belajarnya? Setelah tes. Pokok Kamis, terus Seninnya itu udah libur. Yang awal Jakarta udah berapa ya? Sekitar 37-an itu. Oh, jadi udah kayak kabarnya ya, itu langsung diliburin. Oh, ini sih sama kayak sama ya. Ya, kayak UPN ini kalau nggak salah UPN libur, saya juga libur kan. Jadi langsung itu alhamdulillahnya setelah UTS udah, maksudnya UTS selesai itu langsung libur. Oh, oke. Tapi kan kenaikan semester ini kan kalau nggak salah teknik itu harus
buat salah satu project. Nah, UAS-nya di semester ini gimana? Semester 4 ini. Iya. Itu enggak ada apa. Jadi nggak ada project enggak apa. ada kayak yang tadi aku bilang, prakteknya itu cuman cari-cari terus ya kayak tugas, kayak teori ya. kayak teori. Lebih banyak teori. Tapi menurut Mas Raffi sendiri ini efektif nggak kalau kuliah secara daring ini? Enggak ya. Enggak. Bagi kan mahasiswa Mas Raffi ini kan mahasiswa teknik juga kan, Iya. harus banyak-banyak praktek daripada teori. Jadi nggak efektif banget ya. Iya. Sangat-sangat tidak efektif karena tapi kalau Mas Raffi sendiri yang harus dilakukan mahasiswa teknik selama pandemi ini, bagaimana melakukan praktikumnya agar tidak lupa teknik-teknik yang diajarkan sama dosen itu. Maksudnya kayak apa solusinya? Mempelajari ya solusinya, teorinya, pelajarinya gimana? Solusinya biar tidak kelupaan. Iya, lupa atau enggak. Ya itu sering-sering latihan. Tapi kan kalau kalau di jurusan saya itu saya elektronik. Nah, itu cenderung elektronnya. Jadi kayak misal apa di cek gitu. Jadi terus kalau kayak gitu lihat internet, terus lihat alat-alat yang dikembangin, terus dilihat itu cara kerjanya gimana, terus itu nanti rangkaiannya dikira-kira sendiri pakai rangkaian apa, terus komponen-komponennya seperti itu. Lebih ke benerin daripada buat alatnya. Nah, sebenarnya itu benerin itu kayak biar tidak kehilangan keahliannya, fungsi aslinya. Keahliannya biar maksudnya kehilangan keahliannya. Kalau buat itu pasti, soalnya kita nanti kalau di tempat saya itu semester 5 itu maksudnya tugas akhir itu buat alat. Jadi misal saya sama Izudin itu satu kelompok. Saya sama Izudin itu berbeda. Saya di bagian misal saya bedside monitor. Bedside monitor itu terdiri dari SPO2, terdiri dari BPM, ECG, sama satunya lagi tuh lupa saya. ECG, BPM, pokoknya satunya itu lah. Misal Mas Izudin itu 2 ini, saya ambil 2 ini. Jadi gitu. Kalau misal sendiri itu parameternya 1. Parameter itu kayak gimana? Parameter itu kayak yang dituju. Paham enggak? Coba dilanjutin. Kayak nanti coba. Gini aja. Misal kalau saya sendiri itu saya buat ECG. Udah saya buat ECG-nya aja. Dengan pengembangan seperti apa gitu. Kalau berdua atau bertiga itu beda lagi, kayak ECG dengan apa gitu. Tapi itu 4 itu harus berhubungan nggak alat-alatnya? Harus. Jadi misal buat ECG itu beda-beda, kayak parameternya ada ini, ada ini, ada ini. Itu satu alat. Tapi kita ngerjainnya jadi gabung jadi satu alat. Ya. Gitu. Jadi bukan ciptaan satu orang ya alat itu. Jadi kayak misal buat alat radiologi. Nah, nanti Mas Izudin bagian X-ray. Saya bagian tombol-tombolnya seperti itu ibaratnya. Mas Raffi ini kalau kuliahnya biasanya itu didampingi itu banget, maksudnya aman, ada pendampingnya untuk ngecek apa ini aman atau enggak? Aman maksudnya gimana? Kadang-kadang kan disuruh praktek, coba-coba, habis itu ada sesuatu yang kendala. Ya itu dari dosennya sendiri atau ada tim yang ngasih gitu? Kalau untuk daring ini? Enggak.
yang sebelumnya. Oh, ada. Kalau di lab itu namanya ada ASDOS, ASLab, maksudnya asisten lab. Terus sama dosen itu buat bantu kita kalau misal ada kesusahan. Kesusahan itu misalnya ada yang tidak dipahamin dari hal yang ingin dikerjakan gitu. Misal ada kendala itu mahasiswa sendiri tetap yang nangani. Soalnya mahasiswa teknik elektromedik itu dari semester 1 itu udah diajarin sama namanya multimeter. Multimeter itu ampere voltmeter, ampere volt ohm. Yang itu yang buat ngukur ya, ngukur tegangan, itu ya. ngukur arus sama ngukur resistansi. Nah, itu kita diajarin itu tuh kayak dari multimeter itu kita tahu kendalanya itu di mana. Jadi kalau misalnya nggak ada Sesuai. yang nggak connect, ada yang nggak ada yang bermasalah Ya. gitu, itu ngeceknya multimeter itu. Iya, pakai multimeter itu. Mahasiswa teknik ya. Teknik itu apakah sama sih, Mas Refli sendiri kan juga punya teman sesama mahasiswa teknik kan, tapi kampus lain ada nggak? Ada. Ada ya. Ada. Itu sama nggak apa untuk penerapan sistem daringnya? Kalau Beda-beda. Mas Raffi pernah ngobrol gitu? Pernah ngobrol. Beda-beda. Kalau saya itu kemarin teman saya datang itu, soalnya dia masih semester 1 sih, mungkin ya. Kalau saya juga nggak tahu kalau adik tingkat saya itu gimananya itu, maksudnya daringnya gimana yang praktek itu saya juga nggak tahu. Kalau yang tergantung dosennya ya, kalau yang jurusan elektro di UNESA itu kemarin dia kesini tanya tugas praktek. Tugas prakteknya itu disuruh nyalain 3 LED terserah di seri atau paralel. Nah itu jadi kalau UNESA itu dia disuruh kayak praktek di rumah dengan misal ya kayak itu tadi nyalakan 3 lampu pakai gini gitu. Tapi kalau praktek di rumah kan berarti kayak SMA juga kan, kalau praktek di rumah sendiri konsepnya ya itu berdiri ya itu terus gimana tuh? Tapi rata-rata itu pakai arus lemah DC. Meminimalisir kemungkinan untuk rata-rata gitu. Terus kalau untuk teman saya yang jurusan elektronik itu tugasnya di cenderung sama sih saya juga ada coding pakai Arduino. Elektromedis ada coding? Ada. Pakai Arduino, yang Arduino itu kurang banget ya. Ya Arduino itu kalau yang adik tingkat kemarin kan ada mata kuliah namanya pemrograman komputer. Pemrograman komputer itu pakai Delphi. Nah, itu nanti Delphi itu kan kayak buat program gitu ya. Buat kayak misal new itu bisa nulis apa, bisa kayak bikin kalkulator di program itu. Itu kalau yang adik tingkat saya kemarin itu tanya gimana caranya biar keluar ini kayak misal tanya gitu loh, tanya mata kuliahnya. Jadi kalau yang adik tingkat itu berarti dia ada mata kuliah praktek di rumah. Mungkin kalau menurut saya ya itu soalnya masih semester bawah. Jadi harus ditekankan prakteknya gitu. Jadi biar kebiasaan ke depannya. Ya. Walaupun masa pandemi ya. Iya. Tapi kalau teknik itu alat-alatnya udah dari kampus atau Mas Raffi beli sendiri itu komponen-komponennya itu? Alat apa komponen? Dua-duanya sih. Mungkin. Kalau alkesnya sendiri itu kampus mesti punya. Kalau difasilitasi kampus ya kalau mahasiswa sendiri ya nggak mungkin. Soalnya harga satu alkes kadang ada yang juta, ada yang 300 juta.
itu cuman timbangan gitu kecil 300 juta, terus kayak X-ray itu bermiliar-miliar, 300 juta. Makanya Alkes itu mahal-mahal alatnya. Tapi alat itu waktu praktek dipinjamkan nggak ke mahasiswanya? Dipinjamkan pasti. Soalnya buat praktek. Biar Walaupun bagaimana harganya ya makanya harus hati-hati. Bagaimana mengoperasikannya gitu. Mempelajari SOP-nya, kendala-kendala di alat itu gitu. Itu prakteknya gimana? Dibongkar atau gimana? Maksudnya di dalamnya dibongkar? Beda-beda, dilihat dulu. Kalau biasanya alatnya itu kelihatan mahal dan nggak perlu dibongkar, biasanya cuma mempelajari Jadi dari fungsi-fungsinya, visualnya aja ya bagaimana cara mengoperasikannya gitu. Terus nanti kalau ada kerusakan itu dikasih tahu sama dosennya. Itu biasanya kerusakannya di sini, terus maintenance-nya nanti gini gitu. Gitu biasanya. Ya. Tapi kalau komponennya beli sendiri, jadi buat itu. Kalau saya itu Apa beda-beda gitu? enggak gini. Kalau dulu saya semester 1 itu cenderung beli. Makanya dulu tuh kayak si kelab itu takut minta. Sebenarnya kalau minta tuh boleh, cuman kalau komponen di lab itu biasanya dibuat praktek. Oh, di lab juga ada komponennya sendiri? Banyak, tapi cenderung dibuat praktek. Begitu. Jadinya ya Kalau untuk coba-coba di sendiri ya. Enggak berapa mahal sih. Cuman kalau kayak IC yang langka gitu, cukup merogoh kocek. Tapi alat-alat yang sudah Mas Raffi buat ini fungsinya udah apa? Maksudnya berguna nggak buat pandemi? Ada nggak salah satu alat buat pandemi? Belum ya? Sterilisator. Oh, itu bukan Kalau pandemi kan itu pandemi itu apa kayak gini nih. Kalau sterilisator itu hampir mirip kayak yang itu yang dibuat di sama orang yang apa namanya? Yang di ruangan ya kayak ruangan itu. Iya. Fungsinya hampir sama kayak gitu. Cuman bedanya dia pakai uap. Sama-sama air tapi pakai uap air. Airnya itu nanti panas. Kalau yang itu cuma air biasa atau gimana? Air biasa. Oh, enggak, kalau yang di simulasi saya itu pakai air biasa. Tapi kalau yang itu desinfektan tetap. Ya. Itu udah berhasil buatnya? Udah selesai apa belum proyeknya? Itu proyeknya kan semester 2. Nah, semester 2 itu satu angkatan saya itu hampir ngulang mata kuliah itu. Iya, karena alatnya itu enggak jadi. Maksudnya jadi ada yang jadi cuman beberapa. Banyak yang ketika maju itu enggak bisa. Kayak saya itu dulu saya itu enggak muter, tapi waktu selesai jadi baru jadi gitu. Enggak jadi banget, maksudnya alatnya bekerja gitu aja. Itu bisa udah, tapi waktu diujikan ke aslab itu enggak bisa. Asisten labnya. Terus akhirnya ada miskom dosen sama aslabnya ini, terus sama mahasiswanya yang ini, jadinya kami nggak tahu, terus yang sama-sama salah lah, yang mahasiswanya dosennya mahasiswanya kerjain dilanjutin. Jadi akhirnya waktu pengumpulan terakhir itu udah nggak bisa ngajuin lagi gitu. Jadi ya udah nggak dikerjain, terus kami ngomong lagi semester 4 ini. Nah, waktu di semester ini itu alat kami udah jadi, tinggal ngumpulin. Tapi gara-gara ada pandemi, terus Seninnya libur, ya udah. Jadi tugasnya itu jadi bukan ngumpulin, jadi gantinya kami ulang itu disuruh apa namanya buat video tentang alat sterilisator itu, terus kendala-kendalanya, terus apa metode pembelajarannya yang diambil buat nerangin
di apa itu namanya di PPT-nya Di presentasinya ya. gitu. Jadi suruh ngirim video PPT terus dikirim ke asdosnya gitu. Tapi itu nggak diuji langsung ke maksudnya di depan dosennya enggak ya? Enggak ada diuji. Terus kelanjutan dari alat itu cuman Nganggur alatnya ya. di kampus sekarang. Oh, gitu. Iya. Itu alat terakhir yang udah Mas Raffi buat. Ya, alat terakhir. Dari dosennya masih belum ada arahan. Belum. Sebenarnya kan rencana setelah pandemi ini dikiranya kan kemarin bulan apa ya? Bulan Juni ya. Sebelum Juni itu akhir Juni udah selesai. Kemudian saya Ya. itu sama lapangan di rumah sakit Udah sempat ke rumah sakit. belum di tengah pandemi ini kayak kalau saya dengar itu di PKL gitu. Jadi anak-anak sendiri kayak teman-teman saya itu bingung mau buat alat apa. Soalnya semester 4 itu masih banyak alat yang belum kami pelajari langsung. Kalau teori aja ya banyak gitu. Ya sih teori aja bagi mahasiswa praktik kan ya juga nggak enak kan udah Ya. dari semester 1 udah di istilahnya digenjot untuk buat alat-alat terus, praktek terus, bukan dibanyakin teorinya, terus sekarang udah ada pandemi jadinya Nggak apa-apain. ya ngapain jadinya teori terus yang masuk. Teori terus. Terus untuk kampus Mas Raffi ini kan kabarnya pandemi bukan pandemi, PSBB-nya kan udah berakhir. Ya. Rencananya kan akan mau new normal. Kampus-kampus sudah pada dibuka banyak semua kerjaan buka Ya. fasilitas hiburan. Nah, kampus Mas Raffi sendiri itu ada nggak udah ngeluarin surat Statement. Iya, untuk new normal. Udah ada. Sempat malah kayak apa namanya ya? Kalau kayak semuanya itu udah kayak bikin webinar di YouTube gitu biar mahasiswanya tahu nanti kalau ketika kampus ini new normal itu gimana. Itu sebelum ada statement dari Kementerian Pendidikan yang sampai Desember itu. Iya. Nah, itu sebelum itu. Terus ketika ini ada statement dari Kementerian Pendidikan itu masih dipertimbangkan lagi sama kampus. Oh iya. Masuk apa enggak? Iya. Imbang ya. Tapi katanya itu gak boleh masuk kalau misal ada kepentingan yang benar-benar mendesak itu baru ke kampus gitu. Kalau yang semester 5 ini ya maksudnya semester ganjil lah, mau maba mau apa itu sampai Desember kalau nggak salah. Tapi sebelumnya ada berita dari mau masuk. Oh udah ada mau masuk itu kayak statementnya yang sebelum statement Kementerian Pendidikan mau keluar itu udah ada berita kalau misal kampus saya itu tanggal 30 Juni itu masuk. Juni ini? Iya, Juni ini. Oh. Tapi terus ada statement dari Kementerian Pendidikan itu nggak tahu lagi. Gitu. Masih belum tahu saya. Ya semoga sih udah lancar semua ya. Bisa offline. Iya, bisa offline semua udah masuk semua kayak biasanya ya. Udah jalani praktek lagi, udah belajar praktikum dari teori-teori yang diajarkan, udah buat alat lagi. Harapannya kan pasti gitu ya. Iya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari webinarnya. Jadi hanya ngobrol-ngobrol santai aja sama sharing tentang apa yang dilakukan mahasiswa teknik Mas Raffi ini selama pandemi. Iya. Ya, terima kasih Mas Raffi untuk atas kehadirannya. Juga teman-teman yang udah hadir, terima kasih yang udah nonton.
Maaf jika ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.